Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik Fungsi Layanan Informasi. Pengolahan data pada suatu perusahaan dapat dilakukan secara terpusat dan dapat juga secara terdistribusi. Tapi sebagian besar perusahaan berada di antara kedua poros ini. Pengolahan data secara terpusat dilakukan apabila pengolahan data dilaksanakan pada sebuah atau beberapa komputer besar atau mainframe yang ditempatkan pada suatu lokasi. Komputer terpusat inilah yang akan melayani kebutuhan komputerisasi seluruh organisasi. Sedangkan pada pengolahan data terdistribusi, pengolahan data akan didesentralisasi, akan dilakukan pada masing-masing unit perusahaan. Jika pengolahan data dilakukan secara terpusat, maka akan terdapat beberapa fungsi atau area, yaitu ada fungsi database administration, data processing, fungsi pengembangan sistem, dan fungsi maintenance system. Pada pengolahan data terdistribusi, pengolahan data dilakukan oleh end user sendiri dan di bawah kendali mereka. Pada perusahaan yang melaksanakan distributed processing system, masing-masing functional area memiliki unit information service sendiri. Berbeda dengan perusahaan yang melaksanakan fungsi data central processing system, di mana fungsi layanan informasi semuanya berada di bawah Information System Service Department. Saat ini ada kecenderungan perusahaan beralih ke Distributed Data Processing System karena Distributed Data Processing System memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kemungkinan ada peluang penurunan biaya untuk pengadaan hardware dan biaya untuk entry data. Selanjutnya, dengan distributed data processing akan dapat dilakukan perbaikan dari pengontrolan biaya. Dan dengan distributed data processing akan terjadi perbaikan peningkatan kepuasan user karena pengolahan data lebih dekat dengan user dan di bawah kendali mereka. Selanjutnya, dengan tersedianya penyimpanan data pada banyak tempat juga menjadi suatu backup, memperbaiki backup data. Hilangnya atau rusaknya data pada satu lokasi tidak akan mempengaruhi data yang ada pada lokasi lain. Akan tetapi, distributed data processing juga memiliki kelemahan. Di antaranya, satu, kita dapat kehilangan kontrol. Masing-masing unit mungkin mengembangkan sistem sesuai dengan keinginan mereka yang tidak kompatibel dengan unit yang lain. Kemudian juga ada kemungkinan risiko terjadinya mismanagement terhadap sumber daya. Dan kemungkinan hardware dan software tidak kompatibel dan terjadinya redundant dalam pelaksanaan tugas dan data yang sudah ada pada satu unit kemungkinan disimpan lagi, dikumpulkan lagi pada unit yang lain.
dan kesulitan biasanya untuk mengkonsolidasikan data yang terpisah, dan kesulitan untuk mendapatkan data yang kesulitan mendapatkan personel yang qualified, dan biasanya sulit untuk menerapkan standar dalam pengadaan sumber daya informasi. Akuntan dan sistem informasi. Akuntan sebagai user dari sistem informasi, atau akuntan juga bisa sebagai pengembang atau desainer sistem informasi, dan akuntan sebagai auditor. Sebagai user, akuntan harus dapat dengan jelas menyampaikan kebutuhan informasinya kepada sistem profesional yang akan merancang sistem, dan akuntan harus berpartisipasi secara aktif dalam proyek pengembangan sistem untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jika akuntan bergabung sebagai anggota tim pengembang sistem, dia bertanggung jawab untuk merumuskan konseptual sistem, sementara komputer spesialis bertanggung jawab dengan merumuskan sistem fisik. Dalam konseptual sistem harus ditentukan hakikat dari informasi yang diperlukan, sumber-sumbernya, tujuan atau penggunanya, dan standar atau aturan-aturan akuntansi yang harus diaplikasikan. Jika akuntan bertindak sebagai auditor, ada 3 kemungkinan. Pertama, sebagai external auditor yang melakukan atestasi terhadap kewajaran laporan keuangan atau memberikan jasa assurance lainnya. Yang kedua, auditor akuntan sebagai auditor IT yang mengevaluasi sistem komputer, dan sering juga ini dilakukan sebagai bahagian dari external audit. Dan yang ketiga, akuntan sebagai internal auditor yang melakukan audit atau evaluasi terhadap sistem informasi organisasi.